Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, mari kita awali dengan membaca umul kitab. Bibarokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita mulai. Sekarang pembahasan kita adalah permasalahan Aqdariyah. Aqdariyah ini sebenarnya juga masih kelanjutan bab jadwal ikhwah, di mana nanti juga terkait dengan masalah mukosamah. Jadi memang sebenarnya ya kelanjutan dari bab jadwal ikhwah. Coba langsung saja kita baca. Jadi Aqdariyah adalah memberikan hak setengah kepada ukhtun koh. Ukhtun koh itu adalah saudari kandung atau ukhtun li'ab, saudari seayah. Diberikan setengah ini kemudian menggabungkannya dengan hak jad secara mukosamah. Jadi secara mukosamah agar hak jad lebih besar sesuai kaidah lidzakari mislu hadil unsayain. Ahli waris dalam bab ini hanya 4 orang saja, yaitu ukhtun koh atau ukhtun li'ab, yang kedua jad, yang ketiga zaud, dan yang keempat adalah Baik, nanti sambil berjalan saya terangkan maksud dari Aqdariyah ini sesuai perjalanan contoh, karena contohnya cuma ini, jadi nggak ada latihan atau contoh lain. Baik, kita mulai. Zaud itu mendapat setengah karena tidak ada anak. Umi menjabat sepertiga, jad mendapat 1/6, kemudian ukhtun koh mendapat asobah binafsi. Ini sesuai kaidah awal dulu. Jadi ini contoh yang di samping ini, di pinggir ini adalah sesuai kaidah awal. Ukhtun koh ini mendapat asobah. Kemudian mendapat asobah karena ada jad. Jadi jad itu bisa menjadikan ukhtun koh mendapat asobah. Kemudian asal masalahnya 6, sahamnya Zaud 3, Umi mendapat 2, Jad mendapat 1. Nah, coba lihat sahamnya sudah berapa ini? Sahamnya totalnya sudah 6. Berarti ukhtun koh asobah dapat sisa, tapi udah nggak kebagian sisa, jadi nasib zong. Nah, dalam kondisi seperti ini adalah model penghitungan yang diikuti oleh madhab Hanafi dan Hambali. Ya udah, kalau menurut mereka berdua, dua madhab ini ya cukup, begini sudah selesai. Tapi ternyata dulu ada satu sahabat, Zaid bin Sabit, membuat kebijakan baru. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan Aqdariyah. Bagaimana kebijakan Aqdariyah ini? Adalah memberikan hak setengah kepada ukhtun koh, tidak asobah binafsi. Karena kalau asobah binafsi seperti ini dia dapat 0, tapi ukhtun koh diberi bagian setengah. Nah, coba ini yang penghitungan yang di sini ini adalah mengikuti metode sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit ini diikuti oleh dua madhab yang lain, berarti madhab Syafi'i dan Maliki. Jadi madhab Syafi'i Maliki mengikuti metode ini. Baik, ukhtun koh, nah nih lihat, mendapat setengah. Setengah ini dari mana? Setengah ini adalah bagian aslinya ukhtun koh. Ukhtun koh atau ukhtun li'ab. Ini kan ukhtun koh atau ukhtun li'ab. Jadi kebetulan yang saya buat contoh hanya ukhtun koh. Sebenarnya ya ada ukhtun li'ab juga, atau tapi. Baik, setengah ini adalah bagian aslinya. Bagian asli sebelum tidak ada masalah. Sebenarnya kan dia ada masalah dengan jad. Ada jad, dia mendapat asobah binafsi, tapi kondisinya kalau asobah binafsi nanti dia dapat 0, makanya dia dikembalikan kepada bagian aslinya. Ini memang menurut Zaid bin Sabit sebuah pembahasan pengecualian. 6, kita lanjut. Sahamnya 3, Umi 2, Jad 1, terus ukhtun koh 3. Nah, ini kan berarti totalnya berapa ini? 3, 2. Nah, sudah banyak kan? Totalnya ada 9. Berarti terjadi aul. Jadi asal masalah 6, total sahamnya 9. Nah, ini berarti aul.
Nah, makanya kalau aul asal masalah kita hapus, asal masalah, kemudian yang kita pakai adalah yang 9 ini untuk dijadikan asal masalah baru. Nah, terus 4 ini dari mana? 4 ini adalah proses penggabungan. Proses penggabungan milik jad dan utunqoh. Jadi ya ini sesuai definisi yang di atas ini, memberikan hak setengah kepada utunqoh atau utun li'ab lalu menggabungkannya dengan hak jad secara mukosamah lah ini. 3 sama 1 digabung menjadi 1. Nah, terus nanti bagiannya berapa setelah di mukosamah? Mukosamahnya ya terhitung lidzakari mislu hadil unsayain, yang laki-laki dapat 2 kali lipat, berarti jad ini nanti dapat 2 kali lipatnya utunqoh. Nah, karena ini kalau dibagi pecah kan 2 kali lipatnya, jadi 4 ini kalau dibagi 3 jadi yang 2 kali lipat untuk jad, yang 1 kali lipat untuk utunqohnya. Ini pecah, maka nanti kita utuhkan. Ya, mengutuhkannya ini 3 ini dari mana? 3 ini ya dari jumlah ini, jumlah ahli waris yang pecah tadi bagiannya. Jadi jad dianggap 2, utunqoh dianggap 1, jadi makanya 3. Maka terus 9 ini dikali 3 untuk diutuhkan, kemudian ini juga 3 dikali 3 jadi 9, terus 2 kali 3 jadi 6, terus 4 kali 3 jadi 12. Nah, kalau sudah 12 kan bisa dilihat 12 ini dibagi mukosamah sudah bisa antara jad dan utunqoh. Berarti nah ini jad dapat 8, utuhkonnya dapat 4. Nah ini 8 dan 4 ini mengikuti konsep lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi yang laki-laki dapat 2 kali lipat. Baik, demikian pembahasan Aqdariyah ini. Jadi kesimpulannya adalah Aqdariyah ini hanya tambahan khusus karena ahli warisnya cuma 4 ini, cuma 4 orang ini. Dan ini pun menurut pendapat madhab Syafi'i dan Maliki, karena mereka berdua mengikuti madhab sahabat Zaid bin Sabit. Demikian penjelasan kita sementara kali ini. Insya Allah nanti kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.